Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 sini bakal mempresentasikan atau mendemokan tentang model kita. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rosyid dengan digit NIM terakhir 103. Perkenalkan, nama saya Bapak Kasyif Aliza dengan digit NIM terakhir 099. Dan perkenalkan, nama saya Faizal Auliski dengan 3 digit NIM terakhir 098. Oke, di sini masuk dalam judul kita yaitu Think and Track Model, pengembangan fitur Kanban Board and Reflection Checkpoint. Oke, untuk pendahuluan sendiri, jadi Project Based Learning PJBL yaitu merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan pada proses kolaborasi, pemecahan masalah, serta refleksi selama pengerjaan proyek. Nah, namun implementasi PJBL dalam pembelajaran daring memiliki beberapa kendala. Yang pertama, guru itu sulit memantau progres proyek siswa secara real time. Yang kedua, ada kurangnya refleksi belajar yang terstruktur. Yang ketiga, pembagian tugas kelompok tidak selalu transparan. Yang keempat, ada monitoring kontribusi tiap anggota kelompok itu masih terbatas. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkanlah sistem Think and Track pada LMS model ini. Di bagian tujuan sendiri, nah tujuan penelitian ini tuh yang pertama merancang dan mengembangkan sistem Think and Track pada model. Yang kedua, mengimplementasikan reflection checkpoint Think dan Kanban board yaitu track dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, ada mengevaluasi efektivitas sistem terhadap pemahaman siswa dan juga manajemen proyek pembelajaran. Baik, jadi pada tahap selanjutnya adalah analisis hasil praktikum. Nah, di sini kita punya dua fitur utama, yaitu yang pertama adalah fitur track atau Kanban board, di mana kita dapat memvisualisasi progres proyek siswa-siswa kepada gurunya. Nah, yang kedua itu ada membagi tugas menjadi to-do, yaitu sebuah nanti tugas kita nanti kita rancang dulu di to-do, habis itu masuk ke in progress, di mana nanti kita dapat mengupload progres dan nanti sebagai guru bisa memberi masukan untuk progres tersebut. Kemudian jika progres tersebut sudah selesai di masing-masing job desk, nanti bisa ditaruh di done. Dan terakhir adalah meningkatkan akuntabilitas kerja kelompok. Kemudian fitur kedua adalah fitur Think, yaitu reflection checkpoint. Poin pertama adalah memberikan titik refleksi berkala. Yang kedua adalah membantu siswa mengevaluasi seperti kesulitan yang dialami, strategi belajar, rencana langkah berikutnya. Dan refleksi checkpoint ini nanti akan membuka beberapa kunci yang ada di tugas individu dan refleksi tahap-tahap selanjutnya. Dan yang terakhir adalah assignment untuk progres proyeknya nanti akan terbuka di akhir refleksi. Baik, jadi pada fitur pertama kita dapat melihat tugas kelompok. Terdapat beberapa kelompok yang sudah dibagi ke Kanban boardnya masing-masing. Kita akan melihat contoh untuk kelompok 1. Dengan proyek yang sama kita dapat melihat restrict access. Di sini kita membagi satu kelompok itu terdiri dari 5 anggota yang terdiri dari siswa dan juga satu anggota tambahan yaitu guru yang dapat mengakses Kanban boardnya. Kemudian di dalam Kanban boardnya sendiri, seperti contoh di kelompok 1 kita dapat melihat progres dari beberapa siswa yang sudah melakukan penambahan tugas atau job desk. Di sini kita dapat melihat oleh diagram use case di sini. Kemudian ada UI UX. Di sini UI UX sudah masuk ke tahap in progress, di mana kita bisa melihat siswa dapat mengupload progresnya dengan deskripsi yang dapat ditambahkan oleh siswanya. Kemudian gurunya nanti dapat memberikan masukan atau komentar di dalam progres yang telah dilakukan oleh siswanya. Kemudian pada fitur kedua yaitu ada fitur track atau refleksi, di mana kita dapat melihat refleksi yang dikerjakan oleh siswa. Di sini terdiri dari 3 tahap, di mana masing-masing nanti akan membuka tugas individu minggu 1, 2, 3 kan berhubungan dengan refleksi tahap 1, minggu ke-4 dan 5 akan berhubungan dengan refleksi tahap 2 dan seterusnya. Kita akan melihat ada contoh refleksi tahap 1, di mana kalau kita completion
edition di sini. Ketika kondisi refleksi tahap 1 sudah memenuhi syarat dengan aturan yang kita buat, maka akan membuka kondisi yang kedua, yaitu refleksi tahap kedua. Begitu juga seterusnya, di mana setiap tahap refleksi terdapat 4 pertanyaan, di mana 2 pertanyaan pertama adalah refleksi proyek, di mana refleksi ini merupakan refleksi kelompok, dan yang terakhir adalah refleksi pribadi, di mana refleksi ini akan berhubungan dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Baik, untuk demo selanjutnya kita akan mendemonstrasikan dari sisi siswanya. Di sini contoh kita ambil dari salah satu siswa, kemudian siswa tersebut akan memasuki ke kursus yang telah ditentukan. Di dalam kursus ini, siswa dapat mengakses beberapa fitur, salah satunya adalah tugas individu ya. Di sini tugas individu di beberapa pertemuan terkunci karena belum mengerjakan tahap refleksi ya, tahap pertama. Kemudian untuk bagian tugas kelompok, di sini siswa dapat menambah atau mengerjakan progres di sini. Kita ambil contoh, salah satu siswa menambah job desk yaitu sebagai database. Kemudian salah satu siswa yang telah menambahkan job desk akan memberi role. Kemudian jika siswa tersebut sudah melakukan progres akan berpindah ke bagian in progress. Siswa juga dapat menambah detail di sini, bisa berupa deskripsi maupun memasukkan media yang juga bisa ditambahkan di sini. Kemudian fitur selanjutnya adalah refleksi. Di sini kita dapat men-attempt refleksi sebagai siswa. Contoh, ada satu pertanyaan, apa saya berhasil atau tim saya kerjakan. Di sini contoh saja isi database gitu. Kemudian setelah siswa melakukan refleksi, siswa dapat mensubmit. Secara otomatis kondisi dari refleksi tahap 1 adalah 1, di mana refleksi selanjutnya akan terbuka. Di sini sudah terkoreksi dengan otomatis, di mana tahap refleksi 2 terbuka, dan juga tugas individu minggu 2 dan 3 dapat terbuka. Jadi setelah siswa menyelesaikan refleksi tahap ketiga, pada kondisi awal di sini tugas individu masih terkunci pada minggu ke-6 dan ke-7, dan juga pada tugas kelompok masih belum ada fitur assignment, di mana proyek kelompok nanti dapat diupload. Masih di sini masih fitur kanban-nya aja ya, masih progres. Ketika siswa mensubmit, secara otomatis akan terbuka di tugas kelompok yaitu fitur assignment, di mana siswa nanti mengupload produk, dan juga pada kondisi setelah submit refleksi tahap ketiga, di sini minggu ke-6 dan minggu ke-7 otomatis terbuka ya. Siswa dapat mengerjakan tugas individu di minggu ke-6 dan minggu ke-7, dan juga laporan dapat dikumpulkan. Baik, untuk tahap selanjutnya di sini adalah bagaimana kalau kita masuk ke akun guru ya. Kita akan mengakses kursus yang telah ditentukan. Fitur pertama, kita dapat melihat semua kelompok di sini ya. Contoh untuk kelompok pertama, di sini kita dance group ke kelompok pertama. Kita akan melihat progres yang telah dikerjakan oleh beberapa siswa. Contoh, kita dapat melihat progres dari database di sini ya. Seperti ini, siswa dapat mengupload format gambar dan juga deskripsi yang bisa ditambahkan juga. Kemudian jika ingin menambahkan komentar, kita dapat contoh untuk database ya. Kita akan start discussion. Di sini kita mungkin bisa nambahin database kurang efektif. Setelah itu kita dapat mensubmit. Di sini yang dapat melihat komen di sini adalah seluruh anggota kelompok. Selain itu, fitur selanjutnya adalah completion progress, di mana kita dapat melihat seluruh progres baik tugas dan juga refleksi, dan juga kanban board yang telah dimonitoring dari blog completion progress. Di sini kita dapat melihat siswa pertama telah menyelesaikan 1/4 dari tugas yang telah diberikan. Begitu juga beberapa siswa yang dapat kita monitor di sini. Selain kita dapat melihat progres, kita dapat melihat siswa terakhir mengakses LMS kapan. Selanjutnya, dampak. Apakah sistem think and track memiliki dampak bagi guru dan peserta didik? Tentunya memiliki dampak. Bagi guru dapat memantau progres proyek secara real time, mengetahui kontribusi setiap anggota kelompok, lebih mudah melakukan intervensi ketika siswa mengalami kesulitan, dan guru dapat melakukan evaluasi proses belajar menjadi lebih terstruktur. Bagi peserta didik, dampak ini memiliki yaitu pembagian tugas menjadi lebih jelas, kolaborasi kelompok lebih transparan, meningkatkan kemandirian belajar bagi siswa, mendorong metakognisi atau kesadaran proses berpikir siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem think and track.
Kelebihan sistem ini yaitu yang pertama, visualisasi progres proyek melalui Kanban board. Yang kedua, mendukung self-regulate learning atau mendukung kemandirian belajar siswa. Yang ketiga, monitoring proyek dapat dilakukan jarak jauh. Yang keempat, terintegrasi langsung dengan LMS Moodle. Yang kelima, mendukung pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Adapun kekurangan dari sistem ini yang masih dapat dikembangkan lagi yaitu antarmuka Kanban board masih sederhana, belum adanya notifikasi progres otomatis, terus analitik kontribusi siswa masih terbatas, dan integrasi dengan plugin manajemen proyek Moodle bisa ditingkatkan lebih lagi. Kesimpulan pada demo ini yaitu simulasi Think and Track berhasil membantu pelaksanaan proyek based learning dalam Moodle. Sistem ini dapat meningkatkan transparansi kerja kelompok, mempermudah monitoring guru, dan mendorong refleksi metakognisi siswa. Dengan demikian, integrasi reflection checkpoint dan Kanban board berpotensi meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis proyek. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.